Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu PHBS agar imun kalian luar biasa. Pada pagi ini sebelum kita belajar, tentunya jangan lupa bersenang-senang. Siapkan semangat kalian. Kita awali belajar pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali belajar pada tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, muatan SPDP seni patung. Tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami patung, dan yang kedua siswa mampu membuat patung. Anak-anak, banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Kita simak gambar berikut ini. Ada patung Liberty, patung perjuangan. Patung ini anak-anak pasti tahu, yaitu Merlion. Dan Indonesia punya patung yaitu tokoh proklamator. Kita simak pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Yaitu Bapak Proklamator dan Pahlawan Nasional Indonesia Insinyur Soekarno dan Dr. Andes M. Hatta. Apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya dari perunggu. Dan pertanyaan terakhir, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Pembuatan patung itu dilakukan dengan teknik cor. Anak-anak, pada pelajaran tentunya harus dibiasakan untuk membaca. Mari kita baca cerita tentang patung si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Setelah menyimak tentang patung si Gale-Gale, kita akan belajar cari informasi tentang ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuatan patung, dan teknik pembuatan patung. Kita awali dengan ciri-ciri patung. Yang pertama, terbuat dari bahan padat dan keras. Yang kedua, berbentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, merupakan karya 3 dimensi. Artinya dapat dilihat dari berbagai sisi dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bernilai sejarah dan keindahan. Mari kita simak jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. 1. Patung religi. Patung yang bertemakan agama dibuat untuk sarana ibadah dan memiliki makna religius bagi umatnya. Selanjutnya, patung monumen. Patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Kemudian patung arsitektur. Patung yang memiliki fungsi tertentu dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika. Selanjutnya, patung dekorasi. Patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Ada pula patung seni. Patung yang dibuat sebagai karya seni murni yang dapat dinikmati keindahannya. Selanjutnya, patung kerajinan. Patung yang dibuat oleh para pengrajin yang tidak hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi patung ini dapat juga untuk dijual.
Apa pula pengertian atau jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya? Yang pertama adalah patung figuratif, patung yang bentuknya menirukan bentuk aslinya atau alamiahnya, misal manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, patung non-figuratif, patung yang dibuat di luar bentuk aslinya, menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, atau benda. Jenis patung berdasarkan coraknya. Kita lanjutkan. Yang pertama, patung corak imitatif, patung yang dibuat berupa tiruan dari bentuk alam atau aslinya. Yang kedua, patung bercorak deformatif, patung yang bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam atau diubah menjadi bentuk baru sesuai imajinasi atau angan-angan pematung. Bahan pembuatan patung. Yang pertama adalah benda lunak, contohnya tanah liat, plastisin, sabun. Kemudian yang kedua, bahan sedang, kayu randu, kayu sengon, kayu mahoni, dan kayu waru. Dan bahan keras, kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan tentunya batu marmer. Apa pula teknik pembuatan patung? Yang pertama adalah teknik cor. Teknik membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam, hingga mencair, lalu dituangkan ke dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Yang kedua, teknik modeling. Teknik membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Dan yang ketiga, teknik merakit. Teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung lalu membentuknya. Selanjutnya, teknik pahat, membuat patung yang dilakukan dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat pahat hingga tercipta bentuk yang diinginkan. Biasanya teknik ini digunakan untuk patung yang berbahan keras. Teknik berikutnya yaitu teknik butsir. Teknik membuat patung dengan cara mengurangi dan menambah bahan menjadi bentuk sesuai desain yang diinginkan. Biasa digunakan untuk patung yang dibuat dari tanah liat. Teknik yang terakhir adalah teknik membentuk. Teknik membentuk adalah teknik membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga terbentuk patung yang diinginkan. Biasanya hasil patung dengan teknik ini lebih maksimal karena menggunakan perasaan dalam membentuknya atau menggunakan feel. Kemudian silakan simak cara membuat karya patung dari bahan lunak. Bahannya adalah koran. Silakan anak-anak membaca alat dan bahan, cara membuatnya, dan cobalah untuk membuat karya seni dengan menggunakan bahan dasar atau bahan lunak. Demikian bahasan pelajaran hari ini. Agar bermanfaat, marilah kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.